Halo semuanya, jumpa lagi di channel YouTube-nya Super Tree Possum. Di episode kali ini, kita akan ngebahas lebih jelas lagi mengenai training dan exercise untuk anabul-anabul ini. Nah, di episode yang sebelumnya, aku udah pernah bilang kan betapa pentingnya exercise dan training dan playtime buat mereka. Nah, di episode kali ini, kita akan ngebahas lebih jelas dan lebih lengkap training seperti apa dan latihan exercise seperti apa yang baik untuk mereka. Nah, kita simak. Good, Gili jump, Gili jump. Oke. I know. Come on. Gili, zigzag. Nah, jadi selayaknya manusia, anjing-anjing ini mereka juga perlu banget agar mereka sehat untuk olahraga dan berkegiatan. Salah satu kegiatannya adalah yaitu dengan training. Ya, nah training itu seperti yang banyak kalian dengar, apa aja sih yang termasuk training anjing? Nah, training itu ada behavioral training di mana itu mengadres behavioral problem dari anjing-anjing kalau mereka ada. Dan yang kedua yang paling umum yaitu obedience training, di mana kita tentunya bisa banget untuk mentraining obedience anjing-anjing kita sendiri. Dan yang paling bagus juga kalau training itu akan lebih memperkuat bonding antara kita dan anabul. Emang sih zaman sekarang banyak banget trainer-trainer ya kan, tinggal panggil training. Tapi justru enaknya kalau kita mentraining obedience anjing kita sendiri, satu itu kepuasan dari kitanya, dan yang kedua kita akan jauh lebih bonding dengan mereka. Kalau training behavioral problem itu kan sudah jelas ya, jadi kayak misalkan ada anjingnya yang excessive barking atau separation anxiety, jadi benar-benar training yang mengkhususkan permasalahan di behavior mereka ataupun agresif dengan kucing, anjing lain dan sebagainya. Nah, itu memang cara yang terbaik adalah kita panggil trainer, karena trainer biasanya akan tahu bagaimana cara mengatasi problem tersebut. Nah, kali ini yang aku mau bahas lebih itu obedience training. Apa sih, Ken? Lihat tuh, Ken. Kapan sih waktu yang paling baik, usia kapankah yang paling baik untuk melatih anjing? Waktu yang terbaik adalah begitu mereka sampai di rumah kita, ya. Jadi begitu kita adopt anjing, yang harus kita lakukan pada mereka itu adalah mentraining mereka basic home rules, ya, house rules-nya apa saja. Nah, ini kita harus lakukan sedini mungkin. Jadi nggak ada alasan namanya, aduh masih terlalu kecil, biarin aja dia gigit sofa. Aduh masih kecil, biarin aja, namanya juga ini, biarin gigit sendal. Gigit itu suatu kegiatan yang harus kita, tidak bisa kita hilangkan. Harus kita embrace karena memang itu adalah nature-nya anjing untuk gigit-gigit. Tapi menggigit-gigit itu bisa kita arahin gitu loh. Jadi dia tahu barang apa yang bisa digigit, barang apa yang enggak. Jadi kayak sendal, sofa, itu begitu kita ngelihat anjing kita gigit-gigit, kita langsung koreksi, no, panggil namanya no, and then kita gantiin gigit-gigitannya dia, ya. Gigit-gigitannya itu bisa berupa mainan yang buat puppies, gigit-gigit, atau natural yang gigit-gigit itu bisa berupa otot gitu, atau ceker atau leher, ya. Jadi again, begitu anjing sampai rumah kita harus mentraining mereka sesegera mungkin. Trainingnya jam berapakah yang paling bagus? Nah, training anjing itu yang paling baik adalah ketika mereka lapar dan aktif. Oke, jadi kalau habis kasih makan anjing, terus habis itu anjingnya udah kekenyangan,
selesai jalan mau tidur siang disuruh training, pasti akan lebih susah dibandingin kalau pas pada pagi hari habis mereka jalan, keluar potty, lalu balik ke rumah, itu kan energinya masih banyak nih habis jalan. Terus mereka lagi lapar-laparnya. Nah, itu adalah waktu yang terbaik buat mentraining anjing. Gumi, dancing doggy, dancing, dancing, dancing doggy, good girl. Nah, yang kita juga harus ingat, kalau mentraining puppy akan jauh berbeda dengan mentraining anjing dewasa. Nah, kenapa? Karena puppies itu dia masih banyak curiosity ya, keingintahuannya. Jadi otomatis kalau kita training obedience, yang mereka puppies itu, apalagi mereka lagi lapar-laparnya, biasanya mereka akan cepet nangkep. Nah, yang harus kita ingat juga adalah puppies itu attention span-nya pendek ya. Jadi seperti layaknya anak kecil, kayak kalau anak-anak bayangin aja kalau sekolah TK itu kan lebih pendek daripada sekolah SD dan SMP. Jadi kalau anjingnya masih kecil, masih puppies, itu kita training sebentar-sebentar tapi sering. Oke? Nah, jadi jangan masih kecil terus kita panggilin trainer, jam waktu trainingnya 1 jam, terus kita paksa gitu. Itu mereka asosiasinya langsung, puppiesnya ini langsung kayak, saya udah nggak mau, saya udah nggak fokus, tapi dipaksa. Jadi mereka akan asosiasi training itu dengan suatu hal yang tidak menyenangkan. Nah, kita mau menghindari itu. Jadi kita harus perhatiin juga kalau mentraining anjing itu harus sesuai dengan usia mereka. Biar trainingnya lebih mereka juga semangat, dan ini suatu hal yang penting banget ya. Anjing itu kita perlu dengan jelas dan tegas, reward and punishment itu berlaku untuk melatih anjing dan kesehariannya itu juga ya. Untuk yang trainingnya training obedience itu aku sarankan kita pakai treats ya. Treats apapun yang penting bisa dipotong kecil-kecil. Kenapa bisa dipotong kecil-kecil? Karena kita nggak mau lagi tengah-tengah training anjingnya lapar, terus dia tidak termotivasi lagi. Jadi ini harus kecil-kecil gini. Tiger, sit. Good. Jadi mereka nggak kenyang. Gumi, dancing doggy, dancing, dancing, dancing doggy, good girl. Nah, treats ini juga bisa kita potek dan kita jadikan arah. Misalkan mereka mau apa ya, mau kalau duduk tuh kan anjing dari posisi berdiri, terus kita giniin, nanti dia akan secara otomatis duduk. Sit. Oke. Down. Nih, jadi treatsnya diarahkan ke bawah. Down. Jadi kalau anjing kalian belum bisa down, itu kalian taruh treatsnya di lantai, terus diemin aja, down, down. Nanti lama-lama dia akan, nah, down, good girl. Jadi kita praise, terus kita kasih, gitu. Kamu sit. Oke, kita coba ya. Muffin, sit, sit. How is it? Good. Slowly, slowly, slowly. Good. Semuanya sit, oke. Nah, karena aku udah kebiasaan dari dulu aku suka foster anjing dan rescue anjing, rescue kucing. Jadi mereka tuh udah bener-bener kebiasaan banget ada anjing-anjing lain. Jadi nggak apa namanya tuh, nggak teritorial. Gede. Sit. Good. Slowly. Good. Trup kamu udah ada sendiri. Tuh nih, chicken caramel. Jadi ini item-itemnya yang kayak karamel ini adalah ati. Nah, kalau lagi training jangan dikasih segede-gede gini ya, karena nanti anjingnya kenyang terus langsung nggak bersemangat lagi. Nih, kasihnya potek-potek gini. Tuh, potek. Potek. Bapak-bapak tua tuh kelihatan di sini. Tiger sit. Ngapa sayang? Paw, paw, paw,
Nggak bisa dia dari zaman dulu, nggak bisa, dia nggak ngerti. Kitty, Pau. Gue Kitty langsung Pau. Sekarang kita bahas ke poin selanjutnya, yaitu exercise ya. Exercise untuk anak-anak aku itu ada 2, seperti layaknya aku pas lagi olahraga. Aku olahraga kardio. Kardionya mereka itu bisa dengan jalan pagi, lari-lari di pantai, berenang, oke? Nah, sama seperti orang kan, kardio. Jadi latihan buat kesehatan jantung mereka juga, terus stimulasi kesehatan mental mereka juga. Nah, itu dapatnya di olahraga kardio. Mereka tuh berenang seneng banget, berenang, lari-lari, main di pantai, itu hobinya mereka. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya juga adalah olahraga core trainingnya mereka ya, jadi core exercise. Nah, core exercise anjing itu kalau simpelnya itu kayak dog show, itu kan mereka disuruh stacking ya, itu bagus buat core exercise-nya anjing. Tapi kan kalau dipikir stacking lagi pasti kan bosen. Nah, itu aku latih agility bisa. Nah, yang paling penting ini kita karena kebetulan ada alat-alatnya, jadi kita punya balance pad ya. Ini aku jarang pakai alatnya karena anak-anak udah lebih pro. Mungkin, tapi kalau anjingnya baru-baru kayak Gracie, sini nak. Nggak mau nih dia. Gracie, sini. Tuh kan kabur, emang gitu. Gili, come here. Kamu jadi contoh. Come here, sebentar. Nah, terus dah kita minta anjingnya untuk stack. Stay. Ya, jadi kita pancing. Terus kaki belakang gini 5 menit. Gini. What is this? Gili, what is this? Ini. Tuh ya, kayak gini. 5 menit, truk ikut-ikutan lagi. Stay, good. Nah, ini Baba. Jadi kalau latihan di balance bone ini harus yang ukurannya lebih besar dari mereka ya. Kalau ini sebenarnya udah agak kekecilan sama Baba karena dia udah balance-nya bagus. Jadi aku kasih dia ini. Kalau trooper pakainya yang gede. Stay, good. Nah, ini bisa kita bantu dengan seimbangin gini. Ini latihan seperti ini, balance seperti ini bagus banget buat core-nya anjing ya. Jadi core and strength mereka. Jadi kalau tadi mereka udah kardio itu kan banyak ya, kayak kita tahu lah seperti layaknya orang. Kita latihan kardio tapi kan massa otot kita itu tidak terbentuk ya kan. Bahkan kalau orang terlalu banyak kardio tidak ada massa ototnya, kadang-kadang jadinya kecil gitu kan, kurus. Nah, ini Warren udah ini dia gitu-gitu sendiri itu. Nanti lama, jadi dengan training ini kita bisa latih anjing untuk macam-macam. Bisa juga yang kaki depannya aja dulu, kaki belakangnya dulu, up. Nah, kalau untuk core training ini biasanya aku akan kasih mereka, ayo yang lain out dulu semua, out. Yang aku akan kasih mereka ini, jadi aku biarin gini ya kan. Good Warren, good, wait, good. No, wait. Kita lagi nggak latihan angkat kaki sayang. No, stay, good. Nah, nanti kalau sudah cukup latihannya, aku akan bilang, oke, Warren. Nah, lalu kita kasih. Jadi mereka begitu habis selesai core training yang lumayan capek itu, mereka dapat rewardnya treat yang chewing ya, chewing treat. Jadi yang dia lebih keras atau kadang-kadang lebih panjang, jadi makannya pun lebih take time. Ini contohnya satu, aku ringlet trachea karena banyak. Kalau misalkan anjingnya cuma 1 atau 2, bisa pakai bully bites, bisa pakai tendon, bisa pakai leher. Jadi yang mereka agak
lama. Jadi mereka ngerasa kayaknya setelah disuruh gerakan yang konstan selama 10-15 menit ataupun 2-3 menit, mereka mendapatkan reward yang sangat setimpal. Up. Good girl Candy, stay. Stay, good. Stay. Good. Kita bisa bantu. Balance, kita goyangin depan, belakang. Kalau di rumah nggak ada alat seperti ini, atau misalkan ada alat balance pad tapi nggak sebesar ini, bisa kaki depan, terus kaki depan dulu, baru kaki belakang dulu. Tapi memang yang paling bagus adalah dengan posisi seperti ini. Ya, jadi ini core-nya mereka itu sangat penting, kayak kita lagi plank, push up, ya itu gerakan-gerakan seperti itu kan melatih otot kita. Semakin kuat dan semakin kuat otot kita, itu kita akan semakin tidak mudah terkena penyakit-penyakit yang berhubungan dengan tulang dan sendi. Jadi banyak banget kan anjing-anjing yang sudah tua problemnya ada di persendian dan tulang. Kenapa? Karena tidak pernah dilatih core training seperti ini. Dah, oke. Turun dulu dari situ. Ih, gayanya, Nek. Gaya banget. Oke. Nih, jadi mereka udah tahu ya, kalau mau dapet treats harus core training. Rup, sini kamu. Naik. Ayo, giliran trooper. Naik. Up. Up, kan? Dia udah up. Up. Nah, mau dapet treats kan? Ya, up. Stay. 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 Good boy, Troopy. Tuh ya. Jadi trooper nih pada usia 2 atau 3 tahun, genetic problem, dokternya bilang dia ada hip dysplasia. Sekarang trooper 9 tahun. Nah, itu aku lakukan juga training-training seperti ini. Dan yang paling penting, gizinya juga. Terus jadi bawa berenang, tapi kalau berenang dan lain-lain itu kan kardio. Kalau ini kita lebih latih. It's okay, good boy. Sabar ya, good boy Troopy, sabar, good boy. Kamu tuh pinter, Troop. Enak aja lihat tuh kayak gitu. Dan males. Nggak, berdiri. Troop. Ih, belum selesai. Emang Mami bilang udah selesai? Up. Kurang. Trooper. Trooper. Sedikit lagi ya, hitung 10 sampai 1 ya, oke. Kamu lagi males. Nah, ini aku nggak bisa salahin mereka juga karena emang ini waktunya siang hari, waktunya mereka tidur-tiduran. Jadi waktu tidur-tiduran ini adalah tiba-tiba kok aku disuruh training begini. Aku biasanya training ini tuh kalau udah mereka habis jalan sore atau jalan pagi. Terus Mami hitung 10, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lah. Ini emang deh kamu nih, yaudah nih, dah, slowly. Jadi training itu sebisa mungkin kita bikin anjing mengasosiasikan itu dengan suatu hal yang menyenangkan. Jadi biarpun trainingnya di tempat begini yang awal-awal mereka ini apa, asing gitu kan ya. Sampai akhirnya menjadi suatu kegiatan yang mereka, saya mau naik ke sini karena nanti saya akan dapat reward bully stick gitu. Ya, jadi kita harus asosiasiin seperti itu, jangan seperti harus dipaksa. Nah, kalau mereka nggak mau juga,
Ya sudah, jangan dipaksa. Hari ini, besok kan ada lagi. Dicobain lagi. Kitty, jump, Gili. Kan dia senang banget. Kitty, jump, Gili. Gantian dong Kitty, kamu kayak anak kecil yang main prosotan, gak mau gantian deh. Tuh, Gili. Oh, dia bisa zigzag juga, nanti aku keliatin ya. Ayo Kitty. Good. Gili. Good. Gumi. Iya Kitty bisa. Oh, bisa. Gumi. Wih. Lumba-lumba. Kitty. Wih. Nah, kalau lagi latihan lompat-lompat gini, usahain itu atasnya jangan konkrit yang keras banget, ataupun kalau misalkan konkrit lebih baik kalau dialasin, tapi kalaupun tidak dialasin jangan sampai yang bergerenjel-gerenjel ada batu gitu. Lebih bagus itu rumput atau dialasin seperti ini. Kitty jump. Good. Gili jump. Gili jump. Oke. Weh jump. Weh medium. Gili. Ya Kitty, gantian. Gili jump. Oke, higher. Kitty. Wih, kayak ada pernya. Jump. Zigzag. Good girl. Kitty, zigzag. Good girl, Kitty. Back. Good girl, Kitty. Zigzag. Oh, barisannya maunya. Come on, zigzag. Good girl. Okay, one more. Good girl, Kit Kat. Oke, nah jadi udah lengkap semua ulasannya. Training, exercise, and play itu penting banget buat anjing dalam keseharian mereka, dalam rutinitas mereka. Seperti layaknya orang, kalau anjing mau lebih sehat, kita harus berikan olahraga, pelatihan, dan bermain-main yang seimbang buat anabul kita. Thank you guys for watching. Jangan lupa like and subscribe.